transaksi antara Boas dan Naomi. Naomi telah menjual tanah milik suaminya, yakni Elimelek yang telah meninggal dunia, dan beberapa terjemahan misalnya NIV ataupun New International Version menunjukkan tentang Naomi yang menjual rumah milik suaminya ini ataupun tanah milik suaminya. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Hari ini kita tiba pada episode yang keempat ataupun episode yang terakhir dari Kitab Rut dengan tema Sukacita Pernikahan Rut. Dia melahirkan seorang putra. Kita akan membaca bersama dari Kitab Rut 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau mencari makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut
dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutnya namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Rut 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Perenungan kita tentang kitab Rut sejauh ini telah mengungkapkan pertama tentang pilihan mulia Rut. "Aku akan pergi kemana engkau pergi," ketika dia mengikuti Naomi yang kembali ke Yehuda. Lalu bagaimana dia mengekspresikan cinta yang begitu besar untuk ibu mertuanya Naomi. Lalu Rut bersedia meninggalkan rumah dan agamanya serta mengadopsi bangsa Israel dan Tuhan benar yang diyakini oleh Naomi. Pelayanannya begitu penuh dengan kerendahan hati ketika dia meminta izin kepada Naomi untuk membiarkannya pergi memungut bulir-bulir jelai, menggunakan haknya sebagai janda untuk memungut sisa panenan jelai selama musim panen, memberi nafkah untuk dirinya sendiri dan ibu mertuanya. Lalu kemarin kita tiba kepada permohonan episode belas kasih Rut, yakni ketika dia berkata kepada Boas, "Aku Rut, hambamu." Dan kemudian hal ini dapat diyakinkan bahwa Boas itu adalah seorang yang berhak untuk menebus Naomi dan juga berhak untuk menebus Rut sebagai seorang kerabat dekat dari pihak suaminya Naomi, yakni Elimelek yang sudah meninggal dunia. Nah, sebagai bagian dari rencana matang yang diusulkan oleh ibu mertuanya Naomi, maka yang patut diperhatikan di sepanjang cerita ini adalah karakter Boas. Dia adalah pria yang baik dengan rasa kesopanan yang kuat, pria yang ramah dengan perhatian pada tugas dan reputasinya. Seorang pria yang dikenal Naomi tidak akan berhenti sampai dia menyelesaikan masalah ini hari ini. Nah, saat ini sampai pada pasal keempat ataupun pasal yang terakhir dari kitab Rut, kita melihat bagaimana Boas memenuhi sukacita pernikahan Rut, menjadi pasangan Boas yang melahirkan seorang putra yang menjadi kakek Daud. Saat pasal 4 dibuka, Boas memulai proses yang dijanjikan kepada Rut sebelumnya. Yang pertama, Boas berdiskusi dengan kerabatnya di gerbang kota. Boas bertemu kerabatnya di dekat pintu gerbang kota, kemudian orang itu akan melakukan perjalanan masuk dan keluar kota. Jadi Boas memang memilih tempat yang strategis, tempat orang biasanya bertransaksi, tempat biasanya orang akan melakukan perjalanan keluar dan masuk kota, dan dia menjumpai saudaranya di situ, dan itu adalah tempat transaksi bisnis sering dilakukan dan ada banyak saksi bila hendak memakai beberapa orang saksi. Dan juga kalau hendak memakai hakim dan petugas akan mudah sekali ditemukan. Boas memanggil 10 tua-tua kota untuk menjadi saksi. Orang yang sering berkumpul di gerbang kota dan dengan sukarela bersedia menjadi saksi dalam perkara Boas dengan kerabatnya dalam hal menebus tanah Naomi. Penatua seperti itu akan menjadi saksi transaksi antara Boas dan Naomi. Naomi telah menjual tanah milik suaminya, yakni Elimelek yang telah meninggal dunia, dan beberapa terjemahan misalnya NIV ataupun New International Version
menunjukkan tentang Naomi yang menjual rumah milik suaminya ini ataupun tanah milik suaminya. Nah, karena dia adalah sebagai seorang janda, dia berhak, karena dia adalah sebagai seorang miskin juga, dia boleh menjual milik suaminya yang sudah meninggal itu. Sebagaimana juga diatur di dalam kitab Imamat 25 ayat 25, apabila ada seorang saudaramu yang jatuh miskin dan hendak menjual tanahnya, maka kerabatnya lah yang terdekat yang akan menembus tanah tersebut. Boas mendorong kerabat dekatnya untuk menebusnya karena ada kerabat yang lebih dekat dengan Naomi dibandingkan dengan dirinya. Atau Boas akan melakukannya jikalau kerabat dekatnya itu tidak bersedia untuk menebus ataupun membeli tanah milik Naomi. Nah, ini penting sekali agar tanah tetap berada di dalam lingkup nama keluarga. Karena ini adalah kaum kerabat, jadi kalau jatuh ke tangan orang lain maka habislah milik pusakanya. Tetapi kalau dijual kepada kaum kerabatnya itu akan tetap aman. Awalnya kerabat dekat itu mau menebus kalau hanya tanah saja. Tetapi Boas menyertakan bahwa kalau membeli tanah maka akan include ataupun termasuk Rut di dalamnya akan diberikan untuk menjadi istrinya. Kerabat dekat yang seharusnya menebus tanah itu dan bersedia awalnya mengatakan kalau dengan Rut dia tidak mau, jadi dia menolak untuk menebusnya. Boas menunjukkan kewajiban yang melibatkan Rut sebagai perempuan Moab yang akan dilibatkan oleh Naomi ketika menjual tanah tersebut, dan Rut di dalamnya akan menjadi istri dari penebusnya. Nah, untuk memperoleh Rut maka adalah kewajiban untuk menikahinya sebagai istri, untuk mengabadikan nama suaminya yang telah meninggal dan memberinya seorang putra. Kerabat dekat menolak untuk menebusnya, khawatir akan merusak warisannya sendiri, mungkin karena dia tahu tanah itu akan menjadi milik keluarga Elimelek. Dengan demikian, mengeluarkan uang untuk tanah yang tidak akan lama menjadi miliknya dan juga nanti akan kembali menjadi milik pusakanya keturunan kaum Elimelek kalau sudah memiliki seorang putra. Nah, dengan demikian kerabat ini memutuskan tidak jadi untuk menebus dan akhirnya hak penebusan ini jatuh di tangan Boas. Kerabat tersebut kemudian memberikan hak dan tanggung jawab penebusan kepada Boas, dan akhirnya dengan demikian maka penebusan itu menjadi milik Boas. Yang kedua, kita melihat Boas menebus Naomi dan Rut. Terjadilah transaksi untuk jual beli tanah dengan Naomi yang di dalamnya dikonfirmasi bila Boas membeli tanahnya maka Rut juga akan diberikan menjadi istrinya. Dan itu dikonfirmasi dengan melepaskan sandal, karena menurut kebiasaan di masa lalu orang Israel ketika mau melakukan transaksi maka sepatunya ataupun kasutnya ataupun sandalnya harus dilepaskan sebelah. Dan kalau kita menelusuri akan praktek ini, mungkin ini adalah suatu tradisi yang dipraktekkan ketika untuk menjejakkan kakinya setelah tanah yang dibelinya itu diklaim menjadi miliknya. Ya, mungkin tradisi itu turun-temurun seperti itu. Mirip dengan kebiasaan lain yang melibatkan tentang pelepasan kasut ataupun sandal. Misalnya di dalam Ulangan 25 ayat 7 sampai 10. Dan ini berbicara tentang seputar penolakan menikah dengan janda dari saudara laki-laki. Nah, ekspresinya adalah karena mereka malu karena penolakan tersebut untuk menerima tanggung jawab. Namun rasa malu seperti itu nampaknya bukan tujuan dari kasus Rut ini, ya. Jadi jelas tidak seperti ini karena kerabat dekatnya ini tidak mau kehilangan tanah pusaka. Dan kemudian disaksikan oleh 10 tua-tua dan semua orang di gerbang kota tersebut, maka transaksi dilakukan. Mereka menyaksikan bahwa Boas membeli seluruh tanah Elimelek dan tanah putranya Kilion dan Mahlon yang sama-sama sudah meninggal dunia, bahwa dia membelinya dari tangan Naomi sendiri.
Lalu pengaturan status untuk Rut. Boas telah memperoleh Rut sebagai istrinya seturut ketika dia membeli tanah untuk mengabadikan nama orang mati, yakni Mahlon, suami Rut yang sudah mati, untuk mempertahankan posisi keluarga Mahlon di gerbang kota. Disaksikan dan diberkati oleh warga kota dan para tua-tua. Orang-orang menyatakan diri mereka sebagai saksi, serta dengan sukacita mereka memberikan berkat, memberkati Rut dan Boas, bahwa Tuhan membuat dia seperti Rahel dan Lea, agar Boas makmur dan terkenal di Bethlehem Efrata, bahwa rumah tangga Boas dan Rut seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Hal yang ketiga, Boas menikahi Rut. Mereka memiliki anak bernama Obed, dengan konsep yang diberikan oleh Tuhan, bahwa kesuburan dan kemandulan kadang-kadang dikaitkan dengan Tuhan. Nah, jadi mereka bersuka cita ketika mendapatkan seorang putra. Mereka mengatakan bahwa itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Mungkin dengan cara ini, penulis dari kitab Rut menyiratkan penerimaan Tuhan dari pernikahan antara Boas dan Rut. Dengan pujian dan doa yang diucapkan oleh para perempuan tetangganya Naomi, mereka memuji Tuhan atas kebaikannya kepada Naomi melalui menantu perempuannya, yakni Rut. Doa mereka agar anak yang ada di dalam pangkuan Naomi, yakni Obed, menjadi pemulih dan menjadi penyegar, menjadi pemelihara bagi Naomi di usia tuanya ketika rambutnya sudah memutih. Obed diasuh oleh Naomi dengan nama Obed ataupun artinya pelayan yang diberikan oleh perempuan-perempuan tetangganya Naomi. Kita dapat melihat bahwa orang yang menjadi kakek Daud ini adalah Obed, sama seperti yang disebutkan di dalam Rut 4 ayat 17, seperti juga di dalam silsilah Peres di dalam Rut 4 ayat 18 sampai 22, bahwa Peres yakni putra Yehuda mempunyai anak Hezron, Hezron mempunyai anak Ram, Ram mempunyai anak Aminadab, Aminadab mempunyai anak Nahason, Nahason memiliki anak Salmon, Salmon memiliki anak Boas, Boas memiliki anak Obed, Obed mempunyai anak Isai, dan Isai mempunyai anak Daud. Nah, di sebelah ada gambar tentang the family tree of Jesus. Kita tahu bahwa Yesus adalah keturunan dari suku Yehuda dan keturunan dari Raja Daud. Memang di sini gambarnya kelihatan kecil, tetapi saya mempunyai kopinya. Jikalau ada yang ingin memperoleh gambar ini, saya bisa emailkan, jadi hubungi saja di kolom komentarnya video YouTube, sehingga saya dapat mengemailkannya untuk saudara. Karena apabila ini direpro ataupun diperbesar di print, diberi figura, diberi bingkai, itu bagus sekali, bisa menjadi bahan pengajaran untuk murid-murid, untuk anak-anak sendiri, dan juga untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan yang lahir pada hari Natal itu adalah Yesus Kristus, adalah manusia sejati, dan juga adalah Allah sejati. Kemudian dia mengambil rupa sebagai seorang manusia sejati, lahir dari keturunan suku Yehuda, dan dia dijuluki singa dari Yehuda, dan kemudian dari keturunan Yehuda itu sampai kepada Raja Daud, dan dia adalah keturunan dari Raja Daud. Nah, ini adalah silsilah yang sangat menghibur kita dan juga memberi sukacita yang begitu besar ketika kita melihat bahwa family tree of Jesus ini, dengan demikian maka Obed yang dilahirkan oleh Rut bagi Boas sudah menjadi nenek moyang bagi Mesias, yakni kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur sekali kita sudah mengakhiri episode kitab Rut ini dengan penuh sukacita, dengan melihat bahwa anak yang dilahirkan oleh Rut dari Boas itu adalah Obed yang menjadi kakek dari Raja Daud. Dengan demikian maka kita melihat bagaimana Tuhan berkenan menjadikan Boas dan juga Rut sebagai
nenek moyang ataupun dalam garis keturunan silsilah akhirnya melahirkan juru selamat, yakni Yesus Kristus datang ke dunia ini. Kiranya dengan sukacita yang sama kita menyambut Natal, yakni Yesus Kristus yang akan kita peringati di sepanjang bulan Desember ini. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.